Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marcel Wijaya dari jurusan Sistem Informasi. Halo, namaku Renaldi Guntesa dari jurusan Sistem Informasi juga. Hai, namaku Weni Rahman dari jurusan International Business Management. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu mengenali suku Bugis. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa kita akan memperkenalkan kalian salah satu suku yang ada di Indonesia, di mana lumayan terkenal nih, namanya suku Bugis. Nah, dari pembelajaran video ini, kita akan membaginya dari beberapa kategori yang kalian bisa lihat pada daftar isi ini. Dari daftar isi ini, kita mempelajari tentang apa itu suku Bugis, asal mulanya suku Bugis, adat suku Bugis, bahasa sehari-hari suku Bugis, rumah tradisional suku Bugis, pakaian suku Bugis, alat musik yang digunakan suku Bugis, acara suku Bugis, makanan khas Bugis, dan tarian suku Bugis. Terakhir, kita ada sesi kuis nih. Pengen tahu aja seberapa banyak yang kalian ketahui mengenai pembelajaran ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi ini, kira-kira kalian sudah tahu belum apa itu suku Bugis? Suku Bugis merupakan salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu suku Melayu yang ada di Indonesia. Masyarakat Bugis tersebar di daerah daratan rendah. Biasanya masyarakat menjadi petani ataupun nelayan. Mata pencarian suku Bugis merupakan berdagang, dan masyarakat Bugis juga mengisi birokrasi pemerintah dan menekuni pendidikannya. Suku Bugis juga dikenal sebagai piwai merantau karena banyak masyarakat Bugis yang merantau di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan masih banyak lagi. Mayoritas suku Bugis merupakan agama Islam. Suku Bugis juga merantau di beberapa daerah di Indonesia seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera, hingga Semenanjung, Malaysia. Saat ini orang Bugis tersebar di beberapa kabupaten yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sompeng, Sidrap, Pindrang, Sinjai, dan Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros. Pangkajene, Kepulauan. Daerah peralihan Bugis adalah Mandar dan adalah Kabupaten Pomas dan Pindrang. Asal mulanya suku Bugis berasal dari Luwu, di mana mereka membuat kerajaan di abad 13 dan 14. Dikarenakan ahli belayar, suku Bugis banyak yang dikenal sebagai jagoan laut, bakal kapal pinisi mereka dikenal sebagai para pedagang di zaman dulu. Suku Bugis termasuk dalam kategori suku Melayu Detero yang masuk ke benua Asia ke Nusantara melalui jalur darat. Sekarang yuk kita bahas adat istiadat yang dimiliki suku Bugis. Adat istiadat pada suku Bugis yang pertama itu adalah konsep ade, yaitu yang terdiri dari 4 jenis ade. Yang pertama ada ade Maraja yang dipakai di kalangan raja, ade Puroro yang dipakai sejak lama secara turun-menurun, ade Asamatorokeng yaitu ditentukan melalui kesepakatan, ade Abiasang yaitu adat yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Adat istiadat suku Bugis yang kedua itu adalah konsep siri. Makna siri dalam masyarakat Bugis sangat begitu berarti, yang artinya apabila harga diri telah koyak, maka nyawalah bayarannya. Selanjutnya, bahasa sehari-hari suku Bugis. Bugis mempunyai bahasa tersendiri, dikenali sebagai bahasa Ugis, juga dikenali sebagai Ugi. Konsonan dalam Ugi pula dikenal sebagai lontara yang berdasarkan tulisan Brahmi. Huruf yang dipakai adalah aksara lontara dari Sanskerta. Kata lontara berasal dari bahasa Bugis yang artinya daun lontar, karena pada awalnya tulisan tersebut dituliskan di atas daun lontar. Tiap-tiap daun lontar disambungkan dengan memakai benang, lalu digulung pada jepitan kayu, yang bentuknya mirip gulungan pita kaset. Selain itu, suku Bugis memiliki rumah ciri khasnya juga, di mana terdiri dari yang pertama ada rumah Sauraja, atau nama lainnya disebut Salasa, merupakan tempat tinggal khusus keluarga dari kerajaan atau bangsawan yang memiliki status sosialnya yang tinggi. Karakteristik rumah adat ini memiliki bangunan yang luas, serta memiliki tiang yang panjang dan banyak. Yang kedua yaitu rumah bola, merupakan tempat tinggal masyarakat pada umumnya. Karakteristik bisa dilihat ukuran tiang yang lebih kecil, jumlah tiangnya sedikit, dan ukuran rumah yang lebih kecil. Selanjutnya adalah pakaian yang dipakai oleh masyarakat suku Bugis. Yang pertama adalah baju bodo, baju adat suku Bugis yang digunakan oleh wanita dan diakui sebagai baju adat tertua di dunia.
Baju adat dengan bahan kain sutra yang dirajut ini memiliki aturan berdasarkan warna baju juga, yakni jingga untuk berumur di bawah 10, jingga dan merah untuk berumur 10-14, merah untuk berumur 15-25, ungu untuk perempuan janda, hijau untuk putri bangsawan. Yang kedua adalah baju bela dada. Baju adat suku Bugis yang digunakan oleh pria dengan kombinasi jas tutup, celana, sarung, dan peci. Lalu, biasanya menggunakan tambahan aksesoris seperti gelang pentonaga berbahan emas, sapu tangan, dan sarung keris. Alat musik sebagai iringan pada suku Bugis terdiri dari yang pertama ada sindrili. Alat musik yang terbuat dari pohon kayu nangka dengan dilengkapi kulit kambing dan menggunakan 3 senar. Alat musik ini dimainkan secara digesek. Kedua ada kecapi. Kecapi yang terbuat dari kayu kenanga dan menggunakan senar yang terbuat dari tembaga. Ketiga ada suling Bugis, salah satu alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan secara ditiup. Keempat ada gendang Bugis, salah satu musik yang dimainkan secara dipukul. Yang terakhir ada bati. Alat musik ini mirip dengan gambus dan biasanya dimainkan saat pertunjukan pernikahan. Nah, sudah terdapat alat musik dan pakaian. Pasti ada kaitannya dengan acara yang dimiliki suku Bugis, antara lain. Yang pertama adalah acara Mapa Dendang. Mapa Dendang atau lebih dikenal sebagai sebutan pesta tani pada suku Bugis merupakan satu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Mapa Dendang terdiri dari suatu pesta yang diadakan dengan acara pembukaan gabang pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya yang dilaksanakan biasanya saat masuki musim kemarau. Yang kedua adalah Mapaci. Mapaci adalah upacara adat perkawinan secara turun-menurun dilakukan oleh suku Bugis dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan mempelai dari hal-hal yang buruk dengan keyakinan bahwa tujuan yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik juga. Upacara Mapaci atau Mapacing memiliki asal kata dari Mapaci, itu yang berarti bersih. Nah, sekarang kita lihat betapa enaknya aneka makanan dari suku Bugis, antara lain ada coto Makassar, salah satu makanan yang terbuat dari daging dan babat sapi yang sangat gurih. Kedua itu ada kontrol, salah satu makanan yang terbuat dari iga sapi yang penyajiannya dibakar ataupun dijadikan sop. Ketiga itu ada sop sadara, salah satu makanan yang masih terbuat dari daging sapi. Keempat itu ada palu mara, salah satu makanan yang terbuat dari kepala ikan dengan bumbu kuning yang gurih. Kelima ada bangkoro, salah satu makanan manis yang terbuat dari pisang yang dibalut dengan daun pisang. Keenam ada palu kancis, salah satu makanan yang mirip dengan palu mara dengan penyajiannya menggunakan satu ikan. Ketujuh ada sangkola begadang, salah satu makanan yang terbuat dari ketan hitam ataupun putih yang didampingkan dengan ikan teri dan sambal. Yang terakhir ada pisang epes, salah satu makanan manis yang terbuat dari pisang dengan disiram dengan gula merah. Setelah itu terdapat kesenian berupa tarian dari suku Bugis, yakni yang pertama ada tari Padupa Bosara, merupakan tarian piring suku Bugis yang terbuat dari besi dan dilengkapi dengan balutan kain berwarna terang. Tarian ini dilakukan sebagai sambutan selamat datang dengan tanda kehormatan seperti penyambutan tamu kerajaan, pesta pernikahan, pesta adat istiadat, dan di beberapa acara lainnya. Yang kedua adalah tari Pakarena, merupakan tarian yang dibawakan oleh wanita, di mana tarian tersebut menggambarkan perempuan yang lembut, sopan, setia, dan patuh terhadap suaminya, sehingga watak gerakannya juga lembut. Tarian ini seiring waktu dilakukan oleh kalangan masyarakat, di mana dahulunya malah sering dipertunjukkan di istana kerajaan. Yang ketiga adalah tari Pagelu, merupakan tarian penyambutan sukacita bagi pahlawan yang baru saja kembali dari medan perang. Uniknya, tarian ini tidak memiliki aturan khusus. Sebelum berakhir, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Dimulai dari pertanyaan pertama. Jawabannya adalah A. Berikut pertanyaan kedua. Jawabannya adalah C. Berikut pertanyaan ketiga. Jawabannya adalah D. Berikut pertanyaan terakhir. Jawabannya itu adalah B.
Nah, dengan demikian, kuis kita sudah selesai nih. Maka sekaligus mengakhiri jumpa kita di video ini ya. Sekian dari Sekian kami. dari terima kasih. Dadah. Dah.